Negeri Ninawa dikaruniai berkah yang luar biasa oleh Allah. Mereka hidup dalam kecukupan dan kemakmuran. Namun sayangnya, mereka sama buruknya dengan kaum Bani Israel. Mereka menyembah berhala dan selalu saja mengabaikan dakwah Nabi Yunus, nabi yang diutus untuk menyadarkan penduduk Ninawa. Nabi Yunus terus berdakwah bertahun-tahun lamanya, tetapi penduduk Ninawa tetap tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus. Bahkan mereka tidak takut terhadap ancaman azab atau siksaan dari Allah. Mereka tetap saja menyembah patung-patung dan benda-benda bertuah lainnya. Sikap membangkang penduduk Ninawa tersebut membuat Nabi Yunus marah. Hingga akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk hijrah ke negeri lain. Sebelum pergi, Nabi Yunus mengingatkan akan datangnya azab atau siksa dari Allah yang sangat pedih. Namun, pesan itu tetap tidak dihiraukan. Sepeninggal Nabi Yunus, hukuman dari Allah benar-benar datang. Gelombang panas datang menerjang, sawah dan ladang mengering, sungai tak lagi terisi air, hujan tidak turun, dan di tengah-tengah bencana itu, barulah penduduk Ninawa sadar bahwa perkataan Nabi Yunus itu benar, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dan tiada Tuhan selain Allah. Sementara itu, Nabi Yunus menumpang sebuah perahu untuk pergi ke negeri seberang. Di tengah jalan, badai mengamuk, membuat perahu terombang-ambing. Lama-kelamaan, air pun masuk ke dalam perahu. Untuk mengurangi beban perahu, nahkoda memerintahkan semua penumpang untuk membuang semua barang. Namun, kapal masih saja terguncang. Nahkoda pun memutuskan untuk membuang salah satu penumpang ke laut. Pengundian pun dilakukan. Ternyata, undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus. Hingga 3 kali berturut-turut, undian selalu jatuh kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus ikhlas jika dirinya harus dibuang ke laut untuk menyelamatkan kapal. Dan Nabi Yunus pun meloncat ke laut yang mengganas karena badai. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus benar-benar ditelan oleh ikan paus. Kini ia berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus terus-menerus berzikir dan berdoa kepada Allah untuk memohon ampunan. Setelah berhari-hari lamanya, barulah ikan paus itu menepi ke pinggir pantai. Nabi Yunus bersyukur karena ia masih hidup dan bisa keluar dari perut ikan paus. Meski demikian, ia keluar dalam keadaan sakit karena berhari-hari tidak makan dan minum. Kemudian Allah menumbuhkan pohon labu. Nabi Yunus diperkenankan untuk makan buah labu tersebut. Hingga akhirnya tubuh Nabi Yunus kembali sehat. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke negeri Ninawa. Nabi Yunus pun mematuhi perintah Allah. Penduduk Ninawa yang telah bertaubat menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan penuh sukacita. Dan mereka pun berjanji untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Nabi Yunus. Selesai. Sumber dalam Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 139-148. Dan salah satu penggalan surat berbunyi, "Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul." Surat Asy-Syu'ara ayat 139.